Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas 9E akan menjelaskan tentang alat kita yaitu Sigma Secure Identification Gate using Microcontroller and RFID Access. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan nama saya Desayu Alisa Nayara, absen 7 dari kelas 9E. Perkenalkan nama saya Ribet Mustama dari absen 3 kelas 9E. Perkenalkan nama saya Adam Punyati, absen 6 dari kelas 9E. Perkenalkan nama saya Nino Sabuni, absen 10 dari 9E. Perkenalkan nama saya Rina Salma dari absen 24 dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Sigma Secure Identification Gate using Control dan Access yang memanfaatkan KPR ini sebagai kunci akses. Sistem ini hanya mengizinkan pengguna yang terdaftar untuk membuka pintu sehingga lebih aman dan praktis. Dengan adanya sistem ini diharapkan keamanan ruangan dapat meningkat dan akses menjadi lebih mudah. Slide selanjutnya yaitu tujuan pembuatan. Yang pertama, meningkatkan keamanan ruangan dengan menggunakan sistem pengunci pintu berbasis RFID. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan dan penggandaan kunci profesional. Yang ketiga, membatasi akses pintu agar hanya dapat dibuka dengan pengguna yang terdaftar saja. Sedangkan yang keempat, mempermudah pengelolaan dan pengawasan akses masuk ke dalam ruangan. Yang kelima, menerapkan teknologi sebagai solusi keamanan yang lebih praktis dan efisien. Pemanfaatannya satu, menjaga keamanan itu karena hanya kartu RFID terdapat yang dapat digunakan. Dua, mengurangi resiko kehilangan dan menyalahgunakan kunci konvensional. Tiga, mempermudah pengguna dalam membuka dan menutup pintu tanpa menggunakan kunci manual. Empat, membantu pengelola dalam mengontrol dan mengatur akses keluar masuk ruangan. Lima, membuat sistem keamanan menjadi lebih modern, dan lebih praktis. Keunikan dari alat ini yaitu 1. Tanpa kunci fisik, 2. Akses cepat dan praktis, 3. Lebih aman, dan 4. Modern dan estetik. Software 1. Program Arduino Sketch. 2. Library MERS MFC 522 untuk LFD, servo TTH untuk servo motor listrik kristal, 12 untuk LCD 12. Untuk hardware-nya ada Arduino Uno untuk memberi perintah, dan habis itu ada servo motor untuk membuka pintu, ada LCD I2J untuk memberi status akses, dan juga ada RFID untuk membaca teks. Cara kerjanya, pengguna akan menaruh kartu pada RFID dan RFID akan merespon untuk membuka pintunya. Dan alat akan menutup otomatis dengan sendirinya. Untuk kesimpulannya yaitu dari berdasarkan pengujian dan perancangan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa RFID ini dapat meningkatkan keamanan itu dengan berdasarkan RFID
advokasi. Selain itu, penggunaan teknologi RFID membuat sistem lebih praktis dibandingkan dari kunci konvensional karena mengurangi resiko kehilangan kunci dan pengadaan kunci. Dengan demikian, alat ini dapat menjadi solusi keamanan dan efektif dan efisien dan juga dapat diterapkan di sekolah, di kantor maupun rumah. Apakah ada yang mau bertanya? Listriknya rangkaiannya gak jelas no. Ayo, siapa? Lu lah kagelem. Nah, untuk yang rangkaian kami buat yaitu ada seri dan paralel. Yang rangkai siapa yang rangkai? Saya. Wih, jelaskan. Untuk yang paralel itu ada di ruangan Arduino. Jadi untuk yang paralel itu Bisa dibuka enggak? Jadi seperti ini Pak. Untuk yang sistem Arduino ini bisa dilihat dari atas. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian yang bersahabat. Jadi jika satu mati itu yang lain tetap nyala. Dan untuk seri itu hanya satu jalur. Jadi kalau semua mati, satu mati semua mati. Yang seri mana? Untuk yang seri yang di bagian sini Bu. Untuk yang paralel di ruangan Arduino. Mana coba lihat di balik ya apa ibu? Matikan dulu. Untuk yang seri ini Bu, karena tegangannya itu dibagi jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Yang paralel ada di sini. Di ruang Arduino. Nggak disampaikan tadi. Oh nggak disampaikan. Pembagian tugasnya. Untuk pembagian tugasnya saya yang coding sama rangkaian listrik dan juga Rana yang menyambungkan kabel di Arduino, Kela sama Dima yang membuat market dan juga David yang membuat miniaturnya. Bedanya maket sama miniatur apa? Miniatur itu bagian dalamnya Pak. Untuk yang market itu kayak keseluruhan bangunannya. Coba tawarkan, ada yang ditanyakan belum? Apakah dari kelas 9F dan 9E ada yang mau ditanyakan? Ayo, tanya. Ya ada. Ya teman. Ya ada yang tanyakan? Oke, ada. Ya, ada tuh. Kurang keras. Mengapa modul RFID menggunakan komunikasi SPI dibandingkan UAD atau UAD? Mengapa modul RFID menggunakan komunikasi SPI dibandingkan UAD atau UAD? Dan, Pak. Sini.
E2C dan I2C Oh, E2C itu maksudnya Karena untuk yang RFID yang menggunakan I2C sampai I2C itu kami belum tahu, tapi mungkin bisa kami pelajari lebih dalam. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya belum bisa kami jawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika kartu untuk membuka pintunya hilang, akan terjadi apakah solusinya? kartunya hilang. Jika kartunya hilang itu bisa diubah di dalam codingannya. Jadi kan sebelum di codingannya untuk LCD sama servo itu sebelumnya ada coding untuk membaca RFID. Jadi kalau kartunya hilang itu masih kita bisa ubah karena mereset codingnya dan mulai dari awal. Satu pertanyaan lagi. Dijelaskan tadi udah masing-masing peranan tadi udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kami dan perbuatan. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ditutup. Enggak ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf